Selesai. Pada Pak Guru. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, apa mau cek presensi dulu ya. Nanti yang namanya mau panggil angkat tangan. Ana Muslim, Adi Pratama, Adi. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Ya, untuk teman kita yang sedang sakit, ya mari kita doakan mudah-mudahan agar kita cepat sembuh, besok bisa dengan kita untuk belajar. Untuk kalian yang alhamdulillah masih selalu diberi kesehatan, tolong jaga kesehatan ya. Istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, jangan lupa tidur yang teratur, dan jaga pikiran, jangan terlalu banyak pikiran. Oke? Udah siap belajar? Sebelumnya, untuk mengetes konsentrasi kalian, saya minta kalian untuk berdiri. Saya ada sebuah permainan sedikit. Ular. Tadi kamu bagaimana, Rio? Harusnya kan? Panjang. Satu, dua, tiga. Bolon kodon. Lagi? Ya. Silakan dulu. Nah, sekarang silakan sediakan alat tulisnya, buku-bukunya dikeluarkan. Ini tentang teks diskusi. Nah, coba ini mirip siapa ini? Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini yaitu 4.9, menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Kemudian nanti kalian juga harus mampu mempresentasikan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi secara tepat. Alur pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama nanti. Nah, sebelumnya saya akan tes ingatan kalian dulu. Kemarin kita sudah membahas tentang mengidentifikasi informasi teks diskusi ya. Apa itu teks diskusi? Cung yang masih ingat angkatan? Ya, Syahril. Teks diskusi adalah sebuah teks yang berisi gagasan atau pendapat dalam membahas suatu permasalahan. Iya, tepuk tangan untuk Syahril. Intinya teks yang membahas suatu permasalahan ya, untuk ditemukan solusinya. Itu nanti dengan argumen-argumen yang kita pilih. Kemudian tujuan teks diskusi sendiri itu secara umum itu untuk apa? Ada yang masih ingat tujuan teks diskusi? Ya, Pak.
Ya, sekarang. Tujuan teks diskusi adalah untuk mengevaluasi suatu permasalahan dengan pendapat tertentu. Ada pihak pro dan ada pula pihak kontra. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Sekarang silakan kalian berkelompok dengan kelompoknya yang sudah kita tentukan, yang sudah biasa kita lakukan setiap hari ya. Ya. Dalam hitungan kelima sudah harus bergabung dengan kelompoknya. Kursi dan mejanya digabung. 1, 2, sudah? Kelompok 1 mana Cung? Kelompok apa namanya? Mana semangatnya kelompok gajah? Tepuk tangan. Kelompok 2? Kelompok jerapah, mana semangatnya? Kelompok 3? Kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Skartini Wandani. Saya perwakilan dari kelompok gajah yang beranggotaan Dahlia, Maulana, Devia, Cece. Nah, di sini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang diskusi tadi, yaitu membayar pajak. Sebelumnya, jika kalian ingin membuat teks diskusi, pastinya kalian harus tahu strukturnya terlebih dahulu dong. Di antaranya, strukturnya itu isi atau pendahuluan. Yang kedua adalah argumen. Nah, di sini ada dua argumen pro dan argumen kontra. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Lanjut langsung ke pembahasannya ya. Di sini ada 4 poin nih teman-teman. Yang pertama, isu, argumen pro, argumen kontra, dan isi. Di sini yang saya akan bahas yaitu isu. Isu pada pembahasan diskusi kali ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak. Nah, di Indonesia pastinya dong diwajibkan untuk membayar pajak setiap warga Indonesia. Lanjut untuk argumen pro yang pertama, ada paragraf pertama. Kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran rakyat membayar pajak sudah tinggi. Dan argumen pro yang kedua, penerimaan negara melalui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang minim resiko, serta dapat meningkatkan kemandirian bangsa. Dan argumen yang ketiga pada paragraf yang ketiga, yaitu kemandirian bangsa ke depan sangat tergantung kepada kesadaran rakyat membayar pajak. Untuk argumen yang ketiga, argumen kontra. Banyak juga orang yang merasa tidak perlu menyumbang kepada negara. Mereka berpikir negara lah yang harus mensejahterakan rakyatnya. Dan untuk yang terakhir, yaitu isi. Isi pada pembahasan diskusi kali ini yaitu wajib pajak yang patuh membayar pajak adalah patriot bangsa. Derajat bangsa di mata dunia adalah dengan membayar pajak. Pajak banyak, utang hilang, negara kaya, rakyat makmur, terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gimana nih? Sudah paham belum tentang apa itu teks diskusi pada pembahasan diskusi kali ini? Ada yang mau ditanggapi? Penyampaiannya sangat jelas, materinya lengkap dan mudah dimengerti. Ya, Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berdirinya saya di sini bukan karena tidak diberi kursi, melainkan akan berpresentasi. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Selih Dayani, perwakilan dari kelompok SAPI. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang membayar pajak. Saya mempunyai 4 poin. Yang pertama, isu, yang kedua, argumen pro, yang ketiga, argumen kontra, dan yang terakhir, kesimpulan atau isi. Baik, yang pertama isu, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak. Yang kedua, argumen pro. Argumen pro yang pertama, kemandirian bangsa Indonesia akan tercapai jika kesadaran masyarakat rakyat membayar pajak sudah tinggi. Argumen pro yang kedua, argumen kontra. Banyak juga orang yang merasa tidak perlu menyumbang kepada negara. Mereka berpikir negara lah yang harus menyejahterakan rakyatnya. Terakhir, isi atau kesimpulan, wajib pajak yang patuh membayar pajak adalah patriot bangsa. Mereka membela negara, membangun negara, melangkah harkat dan derajat bangsa di mata dunia dengan membayar pajak. Sekian dari saya, mungkin jika ada tanggapan mohon diajukan. Tanggapan saya jelas dan mudah dimengerti. Iya, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, maksudnya semuanya. Kelompok yang terbaik, kelompok berapa nih? Saya yang bilang ya. Kelompok 1. Berarti yang terbaik untuk kelompok 1, silakan tepuk tangannya yang paling. Jadi untuk kelompok 1, saya punya satu film buat kalian ya, nanti silakan tonton. Linknya nanti akan saya bagikan di grup ya. Kurang lebih tadi ada beberapa poin yang kita simpulkan. Yang pertama ada isu ya. Yang kedua Argumen. Yang ketiga yang terakhir atau isi ya. Dari sebuah teks diskusi yang berjudul Membayar Pajak Bukti Cinta Tanah Air. Saya kira semuanya sudah mengerti. Tadi setiap yang presentasi semuanya betul, mulai dari isu, argumen pro, argumen kontra, dan kesimpulan. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Ada tegang-tegangnya? Ada. Lebih menyenangkan ya? Ya. Arti ya? Ya nanti pelajaran berikutnya akan kita lanjutkan dengan menelaah struktur teks diskusi. Tadi struktur sudah disebutkan oleh Sekar. Mungkin nanti lebih dalam ini kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.